setiap jalan yang kita lalui, di setiap jembatan yang menghubungkan asa, dan di setiap sudut negeri yang tumbuh bersama, ada jejak kerja sunyi yang menopang kokohnya bangsa. Pajak bukan sekedar angka dan aturan, ia adalah denyut nadi pembangunan yang mengalir berkat kepemimpinan yang jernih, niat, dan teguh langkah. Inilah kisah tentang pengabdian, tentang tekad memajukan negeri lewat perubahan. Mari kita kenali lebih dekat sosok di balik transformasi perpajakan Indonesia, Bapak Suryo Utomo. Bapak Suryo Utomo adalah seorang Direktur Jenderal Pajak sejak 1 November 2019 hingga 22 Mei 2025. Bapak Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak mengamalkan core value berorientasi pelayanan dengan berbagai cara yang mencerminkan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pengamalan yang dilakukan meliputi meningkatkan kualitas layanan pajak, transparansi dan responsif terhadap masyarakat, menanamkan sikap melayani di seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak, inovasi dalam pelayanan digital, reorganisasi, dan penguatan sumber daya manusia. Bapak Suryo Utomo juga mengamalkan nilai core value ASN accountable di setiap pekerjaannya. Beliau bertanggung jawab atas setiap pekerjaan dan selalu melaporkan hasilnya dengan jujur dan transparan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip penting dalam tata kelola yang baik. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi dan akses publik terhadap informasi, juga hasil kegiatan pemerintah, khususnya di instansi direktorat. Sehingga, adanya transparansi ini dapat meningkatkan kepercayaan publik di masa yang akan datang. Nilai kompeten yang bisa kita lihat di mana sebagai Dirjen Pajak, Pak Suryo Utomo dengan keahlian dan pengetahuannya mengembangkan strategi serta solusi dalam perpajakan di tahun 2020. Implementasi nilai kompeten lainnya dari Pak Suryo Utomo yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menerapkan teknologi dalam layanan perpajakan, serta inovatif dalam reformasi perpajakan. Sikap harmonis dari Bapak Suryo Utomo tercermin dalam caranya memperlakukan orang lain dengan hormat, menjaga etika komunikasi, dan membangun lingkungan kerja yang inklusif. Ini selaras dengan nilai harmonis dalam berakhlak yang menekankan pentingnya saling menghargai dan rukun dalam perbedaan. Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara melalui karirnya sebagai PNS di lingkup Kementerian Keuangan yang dimulai dari pelaksana hingga Direktur Jenderal Pajak. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan dengan melanjutkan estafet reformasi perpajakan. Pengabdian dan komitmen dengan mengutamakan kepentingan negara, mendukung kebijakan pemerintah, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sebagai Dirjen Pajak, Bapak Suryo Utomo menghadapi tantangan besar, mengubah citra Direktorat Jenderal Pajak menjadi institusi yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di kesempatan, beliau menunjukkan sikap adaptif dengan mendorong transformasi digital, seperti penerapan Cortex Administration System, penggunaan Big Data untuk pemetaan kepatuhan, serta penguatan layanan daring untuk wajib pajak. Bapak Suryo Utomo aktif menjalin kerjasama lintas kementerian atau lembaga dalam upaya reformasi sistem perpajakan. Beliau juga membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Nilai kolaboratif tercermin dari tindakan bekerja lintas divisi, saling mendukung, dan fokus pada tujuan bersama. Nilai-nilai berakhlak bukan sekedar konsep, melainkan fondasi karakter ASN yang dijalankan secara nyata oleh Bapak Suryo Utomo dalam kepemimpinannya di Direktorat Jenderal Pajak. Melalui sikap berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, beliau membuktikan bahwa ASN dapat menjadi motor penggerak reformasi birokrasi yang profesional, inklusif, dan modern. Keteladanan ini mengajarkan bahwa penerapan nilai-nilai berakhlak tidak hanya meningkatkan kinerja institusi, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan memperkuat arah pembangunan bangsa.